Oke guys, selamat datang di channel kita hari ini tentunya di Dasuke Jangan Suka Kepo. Kalau udah ngomongin tentang gaya komunikasi atau juga bahasa, emang ada benernya juga sih ya kalau orang Medan itu ternyata punya karakteristik yang cukup keras, tegas, dan juga terkenal sama mereka ini suka banget ngomong ceplas-ceplos. Jadi kalau entah di mana lo tiba-tiba ketemu sama orang Medan yang lagi ngobrol, itu pasti kesannya tuh mereka kayak lagi marah-marah gitu ya. Padahal dari dulunya mereka itu emang udah punya kebiasaan berkomunikasi seperti itu cuy. Terus juga dari kota kasa yang dipakai sama orang Medan beda banget sama bahasa yang dipakai di Indonesia pada umumnya. Misalnya nih ya, orang Medan itu menyebut pom bensin dengan istilah galon. Terus nyebut jalan dengan istilah pasar dan nyebut pasar dengan istilah pajak. Terus juga kosakata lainnya yang gak kalah unik adalah orang Medan menyebut motor dengan istilah kereta dan menyebut mobil dengan istilah motor. Sampai sini kalau lo agak ribet ngikutinnya, lo boleh sambil klik pause di episode gue ini ya. Atau dilambatin lah speed videonya. Supaya lo paham detail-detail kata-kata yang biasa dipakai sama orang Medan barusan. Nice. Anyway, di episode kali ini gue mau fokus nge-share apa aja yang biasanya diungkapin sama orang Medan kalau mereka lagi kesel atau marah. Karena kata-kata yang diungkapkan itu mempunyai makna unik. Sekaligus mungkin ya bisa menjadi atau menambah wawasan lo tentang bahasa yang belum pernah lo gunakan ini. Sebelum gue share, ada baiknya gue kasih tahu dulu ke lo nih bahwa episode ini bukan untuk mengajarkan lo tentang bahasa atau kata-kata kasar. Gue sih lebih ngelihatnya ke pengetahuan baru yang kebetulan pembahasannya adalah bahasa kasar yang gak boleh sembarangan lo ucapin. Langsung aja gue share ungkapan pertama dari orang Medan kalau lagi marah. Yang pertama adalah, mungkin di antara lo ada yang udah pernah dengar kata ini ya, atau mungkin ada juga temen lo yang orang Medan dan pernah ngeluarin kata ini. Anyway, waktu orang Medan keluarin kata lain artinya tuh aduh beneran kasar ya dan gak baik. Kalau dilihat dari segi bahasa itu artinya kemaluan. Terus kata mak setelah kata puki itu punya arti yang merujuk ke sosok mama atau ibu. Jadi kalau mau diartiin langsung, terjemahan dari pukima ini adalah alat kelamin perempuan. Nah, kata pukima ini biasanya diucapin kalau ada orang yang udah bikin kesel banget sampai gak tahan pengen marah. Lanjut, ada kata kima atau kimbe. Ungkapan yang satu ini sebenarnya punya arti yang sama kayak pukima. Cuman kalau ada orang Medan ngucapin kata kima atau kimbe, artinya orang ini emang bikin plesetan kata dari pukima aja cuy. Kenapa diplesetin jadi kima? Hal itu karena fungsinya supaya umpatan yang dia keluarkan ini biar kedengeran agak halus ya. Walaupun pada kenyataannya tetap sama-sama kurang sopan. Mungkin kalau di kita nih ya kan ada umpatan berbunyi anjing gitu ya. Terus juga makin kesini biar gak terlalu terdengar kasar-kasar amat, umpatan anjing ini kita plesetin jadinya anjing atau anjrit, anjrot ya gitulah pokoknya ya. Umpatan selanjutnya ada kata bujang. Nah kalau di Pulau Jawa kata bujang ini artinya adalah anak laki-laki yang belum menikah alias masih melajang ya kan. Beda dengan di Medan. Kata bujang ini punya makna yang lumayan agak beda kalau diucapin di sana. Bujang sendiri sebuah kata yang berasal dari kata Batak dan bujang punya arti alat kelamin perempuan. Kurang lebih artinya masih mirip-mirip ya sama pukima. Nah, kalau lo ngecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lo akan menemukan bahwa kata bujang udah tercatat di sana sebagai kata benda klasik dari Batak ya, yang diartikan sebagai kemaluan. Kata benda klasik. Ternyata kata-kata ini punya tingkatan ya, ada klasik, modern, wow, amazing. Umpatan selanjutnya ada yang berbunyi bodat. Ya pasti lo pernah sering denger ya, bodat kau. Karena bodat sendiri kalau di Medan itu artinya monyet. Nah lo kalau lo dikatain bodat berarti artinya lo lagi dikatain monyet. Gila bener. Selanjutnya ada kata lontong. Nah yang kita tahu selama ini lontong itu kan salah satu jenis makanan ya. Dan enaknya dimakan jadi ketoprak atau lontong sayur atau makan gado-gado juga bisa pakai lontong. Tapi lontong sendiri kalau di Medan ini punya arti yang multifungsi nih. Jadi artinya bukan sekedar makanan aja, tapi juga punya fungsi sebagai makian buat orang lain. Salah satu kalimat penggunanya dalam kalimat adalah lontong lah weh.
Mungkin secara tulisan atau kalau gue yang nyebutin, kata lontong ini nggak punya makna yang bikin jantung lo deg-degan. Tapi kalau orang Medan yang nyebutin, udah pasti rasanya beda. Terus ada kata lapet atau lapet. Ya, sama kayak lontong nih ya. Di Medan lapet juga termasuk jenis makanan yang ternyata dipakai juga sebagai umpatan atau makian. Lapet sendiri adalah makanan khas Batak berbahan tepung beras dan kelapa parut yang isiannya adalah gula merah. Entah kenapa nama makanan di Medan bisa jadi ungkapan ya. Atau mungkin ini adalah sebuah bentuk marketing dari penjualan, kita nggak tahu. Dan mungkin orang Medan asli ini bisa ngejawab ya. Coba kalau lu orang Medan asli dan tahu alasannya kenapa sering pakai lontong atau lapet tadi digunain untuk mengumpat orang, alasannya apa? Coba komen di bawah. Tapi gue ngebayangin ya, gado-gado kau. Wait a minute. Goblok! Selanjutnya ada kata benga atau longor. Nah kalau di daerah gue sendiri, umumnya kalau kita lagi kesel sama orang atau mau ngatain orang itu bodoh, biasanya kita bego lu gitu ya. Kalau di Jawa tuh ya. Beda lagi sama di Sumatera Utara. Di sana tuh mereka punya ungkapan benga atau longor yang artinya sama kayak bego. Sebetulnya gue udah lumayan akrab sama kata benga ya. Selain pernah menemukan kata benga ini di dalam film Naga Bonar, kadang gue juga sempet denger temen gue ngomong benga walaupun kayaknya dia bukan orang Medan ya. Selanjutnya ada kalimat nggak ada otak. Ya nggak ada otak kau. Ya kalau kalimat ini pasti udah lumayan akrab juga di kuping lo. Karena artinya adalah tentang umpatan buat orang yang melakukan apa-apa itu tanpa mikir dulu. Biasanya di dalam sebuah kalimat bunyinya itu gini, nggak ada otak kau ya, nggak ada otak kau ya. Enak banget ya kalau maki orang tuh kayak enak ya. Artinya tuh macam nggak diajarin tata krama ya kau sama mama kau. Bangsat kau! Terus yang terakhir dari gue ada kalimat umpatan juga dari Medan juga ya, yang bunyinya adalah lantam kali mulutmu ya. Untuk kalimat umpatan yang satu ini biasanya itu ditujukan buat temen lo yang ember mulutnya alias bawel atau bigos, biang gosip. Karena mungkin ada beberapa di antara temen lo yang gak bisa diem atau gak bisa jaga rahasia seseorang yang hobinya tuh nyerocos terus gitu ya. Ini biasanya diungkapkan untuk orang-orang seperti itu. Oke, anyway pastinya masih banyak banget ungkapan-ungkapan kasar atau frasa-frasa kasar khas Medan yang punya arti lebih kasar dari beberapa yang udah gue sebutin barusan. Feel free, monggo. Kalau lu punya frasa tambahan, komen di bawah ya. Tapi disclaimer sekali lagi, episode ini dihadirkan bukan untuk mengajarkan kalian berkata kasar ke teman atau apalagi ke keluarga kalian ya. Ini cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.